Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Malamnya gedanyo ka dadamong kepada malam yang ketujuh daripada bulan Ramadan tahun 1440 Hijriahnya. Oleh Nabi disebutkan dalam hadis, somantong yang mengerjakan sembahyang tarawih di malam yang ketujuh, faka'an nama adraka Musa alaihi salam, maka seolah-olah ligobnyan ka bergabung dengan Nabi Musa, seolah-olah legomnyan bergabung sajan tentera Nabi Musa alaihi salam. Artinya pahala yang diberi oleh Allah lagi pahala orang yang ka menggabung sajan pasukan Nabi Musa alaihi salam. Wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman, dan juga turut serta berperang sajan Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan Haman. Yang pahala diberi oleh Allah ke orang yang tarawih bak malamnya. Yang maksud merumpak pahala di tidur tentu je sembahyang ji sempurna. Jadi takbiratul ihram ji nyan bermengiring ngon takbiratul ihram denguimu. Jadi kontapre alih amin baru dah bedo. Ya nyantek ka kuring laum. Andai ruh dalam pasukan Nabi Musa sam bagi masa likut tadi. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagaimana gedanya maklumi, Nabi Musa adalah Nabi yang paling sering disebut dalam Al-Quran dan paling panjang kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana hikmah di salah saboji adalah ketika kisah panjang tentang Nabi Musa, maka rupanya Nabi katanya sallallahu alaihi wasallam sering berhadapan dengan orang-orang Yahudi umat Nabi Musa mengaku roh. Maka waktu cerita li Nabi tentang Nabi Musa yang dalam Quran, baru tertahu-tahu awak Yahudi yang pegah roh awak yang pengikut Nabi Musa ternyata le yang melenceng ajaran mereka itu daripada ajaran Nabi Musa. Lagi Yahudi yang di Madinah, Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan yang hadapi li Nabi Musa berat lawan, maka kadang-kadang pahala pun lebih raya. Ya, berat lawan Fir'aun dan Haman. Ya, sehingga li Allah gejuk ke Nabi Musa mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bercabang dua, yang mana tongkat tersebut
apabila getik oleh Nabi Musa nyo akan menjadi ula dan le manfaat-manfaat termasuk membelah lautan sehingga terbuka jalan untuk menyeberang. Oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitab gobnyan Syarah Al-Barzanji, yaitu kitab yang bernama Madarijus Su'ud, disebut di sinan bahwa bak tungkat Nabi Musa nyan metulis beberapa kalam hikmah, narid-narid bijak yang apabila orang dibaca dan dihayati makanya adalah pelajaran yang paling raya. Napet boh kalimah yang menulis batungkat Nabi Musa. Pet boh kalam. Yang pertama ketulis dinan kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aun sawa'un. Setiap pemimpin, setiap raja yang hana adi lam pemerintahan gomnyan, huwa raja tersebut, pemimpin tersebut, wa fir'aun sawaun, ngon fir'aun taban. Nyan termasuk pemimpin terkecil. Toh pemimpin terkecil, tapi pimpin dro tanya. Kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Dro katanya si dro. Nah yang tak pimpin nah jaro gaki nyan pasukan tanya rakyat tanya. Apabila hana mampu tak pimpin jaro gaki babah perut mata dan lain sebagainya, nyan tanya sabang Firaun. Maka ji untuk jaga lam Firaun hana mucih jauh Mesir. Ya. Alenyan tanya sebagai kepala keluarga lagi nyanci. Nadi tanya sebagai kepala dusun, sebagai kecil, sebagai camat, bupati, gubernur, nyai tamong. Apa yang tertulis bak tungkat Nabi Musa. Setiap pemimpin yang hana adi lam kepemimpinan gopnyan, maka gopnyan ngon Firaun saban. Yang kedua menulis kullu alimin, setiap orang alim yang na ilmu, la ya'malu bi ilmi, tapi hana gamai ilmu. Ya, karena kamu yang gebut komnya kaglah tuju lewat aja. Getupu le kanya nyotamayang bawai tru. Ya, ga? Tamayang jemaah be awai tru awak. Awal lain kita nyolam daya bawai tru nya mana dia amai. Tapi nya kon terpegah kurun ron. Kurun lain ga. Yang tengah terpegah yang tulis batungkan Nabi Musa. Kullu alimin, setiap orang na ilmu, la ya'malu bi ilmi, yang hana amai ngon ilmu gopnyan, huwa wa iblis sawaun. Sabang iblis, karena iblis malim. Cuma yang hana di mamai. Kemudian yang kedua wa kullu ghaniyin, setiap orang kaya, la yuntafa'u bimali, yang tidak bisa diambil manfaat dengan hartanya. Hana manfaat apa bak harta komnya. Huwa wa karun sawa, orang kaya tersebut ngang karun taban. Dan yang terakhir mutulih batungkan Nabi Musa, wa kullu faqirin, setiap orang gasin, la yasbaru ala faqri, yang hana bersabar atas kepakirannya, huwa wa kalbun sawa, dia dan anjing sama. Jadi tegah tak kata-kata yang menulis batungkat Nabi Musa yang menjadi pelajaran kepada Bambandum katanya. Dan Nabi Musa nyo
yang berperang melawan Fir'aun dan Haman yang ternyata oleh Allah apabila kita nyata tarawih malamnya pahala bantu Nabi Musa yang gejuk kepada kita bersama. Mudah-mudahan manfaat nasihat pada malamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.